Halo guys, selamat datang di channel Dunia Ikan Hias. Pada video kali ini kita mau membahas bagaimana cara memelihara ikan mas koki oranda di akuarium, khusus untuk pemula ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan video, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini. Oke, langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Carassius gibelioforma auratus atau ikan mas koki oranda itu memiliki arti kepala singa Belanda, merupakan ikan yang relatif damai. Mereka berasal dari negeri Cina, tetapi banyak yang menganggapnya ikan ini berasal dari negeri Belanda. Mas koki oranda termasuk keluarga Cyprinidae. Sulit untuk melacak asal-usul makhluk lucu ini. Namun, secara luas disepakati bahwa mas koki oranda merupakan produk perkawinan silang. Ikan hias air tawar ini hadir dengan berbagai variasi warna yang menarik, yang tentunya dapat menambah warna dan keceriaan pada akuarium teman-teman semua. Mari mengenal lebih jauh tentang memelihara ikan mas koki oranda ini, mulai dari bentuk, karakter makanan maupun tank match yang sesuai dengannya. Yuk, check it out. Spesies ikan mas pada umumnya berperilaku lembut. Sama seperti ikan mas lainnya, mas koki oranda juga termasuk yang tidak agresif. Mereka merupakan ikan damai yang bisa berbaur dengan siapa saja. Yang penting, pastikan mereka berada di lingkungan yang membuat mereka nyaman, aman, dan ciptakan kondisi akuarium ideal yang membuat ikan jauh dari stres. Meskipun mas koki oranda bukan jenis ikan schooling alias bergerombol, tapi mereka lebih suka berada di antara spesies mereka sendiri. Mereka adalah perenang lambat yang cenderung menghabiskan waktu untuk bersenang-senang sana kemari menyusuri sisi-sisi akuarium. So, cocok banget ya buat teman-teman yang ingin memelihara ikan banci tampil. Apakah mas koki oranda termasuk ikan yang kuat? Yes, mereka adalah ikan kecil, tangguh, kuat yang suka berenang menyusuri akuarium. Anda mungkin menemukan hewan peliharaan ini mengapung di permukaan selama beberapa hari kemudian dia lagi main-main di dasar. Mereka termasuk ikan pemulung yang akan menghabiskan sebagian waktunya untuk mengambil sisa-sisa makanan jika teman-teman nggak membersihkan akuarium. Yang membedakan oranda dari jenis lainnya ialah pertumbuhan yang tidak wajar di bagian kepalanya. Coba deh cek gambar ini. Nah, itu disebut sebagai wen, yang bukan bagian dari otak. Memang terlihat seperti itu, hanya daging yang tumbuh di bagian kepala mirip ikan lohan. Benjolan berdaging ini mulai tumbuh sekitar usia 4 bulan, bahkan dapat tumbuh berlebih. Pertumbuhannya itu justru dapat mempengaruhi penglihatan oranda itu sendiri. Wen akan terbentuk sempurna sekitar usia 2 tahun, tapi mungkin butuh waktu lebih lama pada beberapa jenis ikan. Ikan mas koki oranda memiliki warna yang bervariasi, misalnya red cap oranda yang memiliki tubuh serba putih namun pada bagian wen berwarna merah. Jenis lain umumnya berwarna solid. Terdapat beberapa jenis ikan mas koki oranda yang populer, misalnya red oranda, white oranda, atau blue oranda. Secara bentuk, tubuh ikan mas jenis ini berbentuk telur, artinya mereka tidak ramping tetapi juga tidak besar. Sama seperti ikan mas koki pada umumnya, hanya saja pada bagian kepala yang membedakannya. Yang membuat ikan ini tampak seperti malaikat yang anggun adalah bagian sirip ekornya. Bentuknya bisa berbeda-beda seperti ekor pita, ekor kipas, atau ekor lebar, dan cenderung mengembang ke belakang. Dari segi warna, mereka adalah ikan yang berwarna cerah dengan variasi warna hitam, merah, putih, kuning, oranye, emas, dan bahkan biru. Untuk ukuran, oranda bisa tumbuh sampai 17 cm dengan perawatan yang baik. Bahkan ikan ini tercatat bisa tumbuh sampai 38 cm. Dialah oranda bernama Bruce yang berasal dari Hong Kong. Nah, kalau itu sih tergantung sama perawatan ya. Jadi kalau Anda sangat memperhatikan kesehatan dan kenyamanan ikan, oranda bisa hidup sampai 15 tahun. Cukup lama ya. Setelah mengenal karakteristik maupun penampilan ikan, kini Anda perlu tahu bagaimana cara memelihara ikan mas koki oranda dengan baik dan benar.
Ikan oranda sendiri pada dasarnya cukup mudah dirawat, tetapi kondisi fisiknya yang membuat perawatan jauh lebih sulit. Misalnya, banyak kotoran atau bakteri yang dapat bersarang di dalam lipatan atau celah-celah wen. Itu akhirnya dapat menyebabkan infeksi. Ikan ini pun rada sensitif dengan perubahan kondisi air, meskipun sebenarnya ikan ini cukup kuat untuk bertahan hidup. Tetapi dengan mempertahankan parameter air yang ideal, itu akan membuat ikan tetap sehat dan jauh dari stres. Seperti jenis ikan mas lainnya, si koki oranda ini pun termasuk ikan rakus yang bisa makan apa saja. Bahkan mereka dapat makan apa saja yang mengapung di air, sehingga Anda perlu rajin-rajin membersihkan permukaan air jika ada kotoran. Takutnya nanti dimakan lagi sama si oranda. Mas koki oranda bisa Anda beri makanan kering, beku maupun makanan hidup. Beberapa makanan yang bisa Anda berikan untuk mas koki oranda seperti cacing, larva, serangga, tanaman, pelet kering, brine shrimp, atau alga. Anda bisa memberikan makanan kepadanya sebanyak 3% dari bobot tubuh mereka. Gak usah sering-sering ya, cukup 2-3 kali aja sehari. Perhatikan saja jika ikan sudah berenang agak miring, itu tandanya Anda agak berlebihan dalam memberi makan. Sebaliknya, jika mereka masih mencari-cari makanan di antara substrat, mungkin lain kali Anda perlu memberi makannya lebih banyak. Jangan lupa ya untuk menyerok sisa makanan kalau nggak habis. Sisa makanan yang larut dalam air akan menjadi limbah yang memperburuk keadaan ikan. Itu nantinya dapat menyebabkan kesehatan ikan terganggu. Untuk memelihara ikan ini, Anda bisa menyediakan akuarium berukuran 61 x 30 x 40 cm atau akuarium yang memuat 75 liter air. Lebih besar lebih bagus ya tentunya. Jika mereka tidak memiliki cukup ruang, hal itu dapat menyebabkan si oranda stres. Yang pasti nggak bagus bagi ikan ya. Suhunya harus cukup konsisten antara 20-22 derajat Celcius. Kesadaran air bisa antara 6-18 dH dan tingkat keasaman harus antara 5-8 pH. Salah satu alasan mengapa mereka sulit dirawat adalah karena kepekaannya terhadap kondisi air. So, dalam cara memelihara ikan mas koki oranda ini, Anda harus fokus untuk menjaga parameter air yang ideal. Jangan lupa ya, perhatikan sistem filtrasi yang baik untuk menjaga kondisi air. Berhubung mas koki ikan yang cukup rakus, maka mereka akan menghasilkan banyak feses. Jika tidak diimbangi dengan filtrasi yang baik, kandungan amoniak dalam air akan meningkat. Anda bisa menyediakan filter yang memiliki kemampuan penyaringan mekanis, biologis maupun kimiawi. Jangan lupa berikan oksigen yang cukup untuk sirkulasi air yang baik. Pertimbangkan juga untuk mengganti air 2 kali seminggu. Dengan mengganti air 30% air lama diganti dengan air yang baru yang sudah diendapkan semalaman. Jika ingin memberi substrat pada akuarium, pastikan substrat tidak berbentuk tajam, misalnya kerikil. Itu karena ikan ini suka menggali, sehingga kemungkinan kalau memberi substrat yang tajam itu bakal melukai mulut ikan mas koki. Anda bisa memberi pasir yang halus atau bebatuan yang tidak berbentuk tajam. Sebagai dekorasi, sebenarnya sangat cantik jika menyatukan ikan ini dengan dekorasi yang unik pada akuarium. Namun pastikan Anda tidak menanam banyak tanaman hidup, karena mas koki bisa saja menghabisi tanaman air Anda. Apakah ikan mas koki oranda membutuhkan akuarium heater? Jika suhu air masih dalam ambang parameter ideal seperti yang saya bahas sebelumnya, maka Anda tidak memerlukan akuarium heater, kecuali kalau Anda tinggal di daerah yang suhunya dingin maupun pada saat musim hujan. Berhubung ikan ini termasuk spesies yang damai, sehingga mereka masih cocok untuk digabungkan dengan ikan-ikan bertemperamen damai lainnya. Anda bisa memberinya tank match berupa ikan jenis yang sama maupun jenis ikan mas lain seperti ikan komet. Waspada terhadap ikan-ikan kecil yang agresif seperti ikan lemon atau jenis siklit lainnya. Waspada juga terhadap ikan predator atau pemangsa yang lebih besar. Itu tadi panduan lengkap tentang cara memelihara ikan mas koki oranda di akuarium untuk pemula. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
Subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Bye-bye.